Cerebro hambur jumar Tuhan, ingat hatani Tuhani, gomos mati opi, dingolumi. Unan saimar nalo jaho, tok tong mado
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kali ini, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Berkatilah kami dan sertai langkah kami sepanjang minggu ini. Amin. Demikian, terima kasih. Namanya gak sebutkannya. Ya udah, video kedua. Kenapa ini aku sayang? Belum. Belum. Udah. Ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Agnes Nadia Samosir. Kali ini saya akan membuat video melakukan ibadah keluarga. Marilah kita bernyanyi lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas malam hari ini, nafas kehidupan yang masih dapat kami rasakan. Sebelum kami membuka hati kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon agar Roh Kudus-Mu membimbing kami, membukakan mata hati kami, sehingga kami dapat mengagumi kebesaran-Mu dan firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Renungan kita pada malam ini diambil dari Matius 22 ayat 5 yang akan saya bacakan. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Menyikapi undangan. Menghadiri undangan seseorang berarti kita menghargai atau menghormati sang pengundang. Kita rela meluangkan waktu di antara berbagai kesibukan, bersedia menempuh perjalanan yang mungkin jauh, juga rela memberikan sesuatu sebagai hadiah tanda sukacita kita. Ketika menolak menghadiri sebuah undangan, tentunya kita punya alasan tertentu. Namun ada satu undangan yang tidak seharusnya kita abaikan, yakni undangan dari Sang Raja Surga. Ini ibarat seorang raja mengundang tamu-tamu khusus untuk pernikahan sang pangeran. Sang raja telah menyediakan segala yang terbaik untuk menyambut mereka.
Namun, mereka menolak hadir karena sibuk dengan bisnisnya sendiri. Mereka bahkan melukai dan membunuh para utusan sang raja. Akibatnya, raja itu murka dan membinasakan mereka. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat lainnya yang diundang, dan mereka menyambutnya dengan sukacita, walau sebenarnya mereka tidak pantas menjadi tamu raja. Namun, karena kasih dan perkenan raja itu, mereka dapat menikmati perjamuan itu. Kisah ini adalah sindiran Tuhan Yesus terhadap orang-orang Israel yang mengabaikan undangan Allah. Dengan berbagai dalih mereka menolak, bahkan membunuh nabi-nabi Tuhan. Mereka mendatangkan murka Allah atas dirinya. Syukurnya undangan itu ditujukan kepada semua orang hingga saat ini. Sang Raja Surga ingin agar kita turut mengalami kasih dan kebaikannya yang telah tersedia melalui pengorbanan Kristus. Dia ingin menikmati perjamuan kekal bersama kita. Kiranya kita menyingkirkan semua dalih serta menyambutnya dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Bentuklah kami melalui setiap proses yang harus kami lewati. Bangunlah kembali apa yang runtuh dalam hidup kami di atas dasar kasih karunia Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Marilah kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru menebus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Pimpinlah hidup kami agar menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Amin. Demikian ibadah kita pada malam ini. Shalom. Salam. Datang sana bang. Dekat ke sini saya, ke sini sedikit. Lagi. Ini. Shalom. Perkenalkan, nama saya Agnes Renada Samosir. Kali ini saya akan memimpin ibadah keluarga. Marilah kita bernyanyi Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada kali ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini dan detik ini. Kami mau disapa oleh firman-Mu. Ajari kami untuk memahaminya dengan baik. Amin. Nats yang menjadi renungan kita pada malam ini adalah Wahyu 1 ayat 8, yang mana akan saya bacakan di sini.
adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Salah satu makna dari Yesus sebagai Alfa dan Omega adalah bahwa Dia adalah yang awal dari segala sesuatu dan akan menjadi yang akhir dari segala sesuatu. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa Dia selalu ada dan akan selalu ada. Yesus itu hidup dan memiliki kuasa untuk menolong orang-orang percaya yang menderita penganiayaan. Keberadaan Yesus sebagai Alfa dan Omega adalah sebagai penguat, penolong orang yang dianiaya. Sekalipun hidup orang percaya teraniaya bahkan mati, tetapi dalam Kristus ia hidup sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Kitab Wahyu ini adalah surat edaran untuk 7 jemaat di Asia Kecil sebagai penguat iman di tengah penganiayaan Romawi yang mengalami penganiayaan penderitaan yang begitu hebat pada kekaisaran Domitianus. Kekaisaran yang paling sadis dan kejam. Salah satu bentuk penganiayaan kepada orang Kristen adalah kepala orang Kristen dipaku dengan paku besar dari atas. Dalam Kristus, hidup orang percaya tidak sia-sia, sekalipun ia menderita dan akhirnya mati di dunia ini. Sebaliknya, dalam Kristus ia memperoleh damai dan ketenangan yang bernilai abadi. Salah satu Bapa Gereja mengatakan, darah kaum martir adalah benih pertumbuhan gereja. Apa yang menjadi pesan hidup kita sebagai orang yang percaya? Kepada siapakah kita menggantungkan hidup, baik masa kini maupun nanti? Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai pusat hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini yang mengingatkan kami dan mengajari kami untuk setia kepadamu dan mematuhi perintah-perintahmu. Teguhkan iman kami menghadapi pergumulan hidup ini. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Kristus bergerak.
Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah keluarga ini. Sertai seluruh anggota keluarga kami dalam tangan kasih-Mu sekarang dan selamanya. Amin. Demikian, Shalom. Salam. Nah, matikan dulu baru kita berfoto.